Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inisial seseorang ini adalah FG, Fanta Glory, perempuan pendeta dia adalah ketua majelis gereja Protestan Maluku Bethesda di Luang Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Tanggal 29 Maret yang lalu dalam berita dan informasi yang diperdengarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa seseorang perempuan pendeta yang berinisial FG ini ditemukan tewas gantung diri di rumah pastorinya. Dugaan sementara yang terus berkembang adalah cekcok dengan suami. Kekerasan rumah tangga KDRT. Diskorsing tidak boleh melakukan pelayanan 1 bulan. Dan ujungnya berakhir tragis. Tetapi ini bukan kali pertama berita yang diperdengarkan kepada masyarakat Indonesia. Sebelum-sebelumnya ada banyak juga orang yang akhirnya membuat pilihan untuk gantung diri, bunuh diri. Itu yang pertama. Manusia tidak lagi mampu untuk menjaga keutuhan relasi dengan sesamanya. Sehingga yang ada adalah disharmoni. Ketidakutuhan ini, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, bisa jadi membuat orang membuat keputusan yang salah, berujung pada pilihan yang tentu secara iman Kristiani tidak dibenarkan. Seseorang bunuh diri. Yang kedua, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, Undang-Undang Nomor 18 2008 telah ditetapkan bahwa persoalan pengelolaan sampah itu juga harus dilaksanakan oleh individu atau komunitas, bukan lagi sesuatu yang sifatnya sukarela, tetapi sudah diundang-undangkan. Kenyataannya ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, tidak banyak manusia yang paham tentang Undang-Undang Nomor 18 2008. Sehingga pada akhirnya banyak manusia, bahkan seringkali kita juga jatuh pada ketidakmampuan menjaga keutuhan alam. Alam ini juga menjadi disharmoni. Relasi kita dengan alam dan lingkungan tidak terjaga dengan baik. Beberapa waktu ini sudah terdengar lagi di beberapa daerah banjir yang membuat akhirnya bunuh diri dan juga pengelolaan sampah yang tidak baik mengakibatkan kerusakan alam dan penderitaan manusia. Kita akan mencoba untuk melihat ibu bapak yang terkasih, di sepanjang sejarah kehidupan manusia ada banyak pertanyaan-pertanyaan esensial dan mendasar dalam sejarah kita. Bahkan mungkin kita juga terus mempertanyakan hal ini. Apa yang biasa ditanyakan manusia? Pertama, mengapa kejahatan itu ada di dunia? Mengapa manusia itu menderita? Mengapa kebaikan itu nampaknya terkalahkan oleh kejahatan? Bukankah ini beberapa pertanyaan esensial yang mungkin masih terus ditanyakan oleh manusia dari zaman ke zaman? Dan hari ini ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, bukan secara kebetulan pada saat GPIB memperdengarkan terus beberapa tahun ini tentang hari bumi yang jatuh di tanggal 22 April. Bukan secara kebetulan kita membaca bagian kisah penciptaan, khususnya di pasalnya yang ketiga. Tetapi sebelum sampai di sana ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti mengevaluasi pertanyaan, akankah pertanyaan itu harusnya diubah ketika kita bicara soal apakah betul
Allah yang membuat penderitaan dalam kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Mari kita ingat bahwa seminggu yang lalu kita diperkenankan untuk membaca Alkitab dari kitab Kejadian dengan tema Bapa Sang Pencipta. Dari penciptaan manusia itu terjawab sebetulnya. Sebelum kita masuk di pasal 3, sekedar mengingatkan kita sekalian. Yang pertama, kalau kita membaca pasal 1 Kejadian sampai di ayat 31, Ibu Bapak yang terkasih, terjawab siapa kita yang disebut manusia. Manusia adalah ciptaan Sang Bapa yang mulia. Itu kalau kita membaca pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 31. Tetapi Ibu Bapak yang terkasih, penulis Kejadian juga memberikan proses yang lain dari penciptaan manusia supaya manusia benar-benar memahami bagian ini. Di satu sisi Allah sudah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Tetapi ketika kita membaca pasal 2 kitab Kejadian ayatnya yang ke-7, kita sangat-sangat mau menyadari di sana bahwa manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Ini sebetulnya merupakan jawaban Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan tentang kegelisahan mengapa manusia itu cenderung tidak taat. Karena ia dari debu, karena dia dari tanah. Itu sekedar mengingatkan bahwa bacaan kita itu tidak terlepas memiliki tema-tema yang terkait satu dengan yang lain setiap minggunya pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita membaca bagian Kejadian di pasal 3 yang mengisahkan masuknya dosa dalam sejarah hidup manusia. Terputusnya hubungan Allah dengan manusia, dan inilah awal dari seluruh penderitaan. Dan kita tadi bisa mengevaluasi pertanyaan esensial, apakah Allah membiarkan kejahatan? Ini akan dijawab di pasalnya yang ketiga bacaan kita, walaupun diputus hanya sampai di ayatnya yang kelima. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada awal penciptaan kita ingat betul bahwa Allah sendiri memberikan kebebasan untuk setiap ciptaannya memilih. Hari ini Ibu Bapak, terbukti Bapak Ibu membuat pilihan bahwa hari Minggu di tanggal 23 April 2023 saya memilih untuk pergi dari rumah saya, memutuskan untuk datang ke gereja. Kita bisa melakukan segala sesuatunya di rumah. Tetapi Bapak Ibu memilih, membuat keputusan untuk datang beribadah dalam sebuah persekutuan bersama di tempat yang Tuhan sediakan. Ini pilihan. Bapak Ibu memilih dengan kebebasan mau bekerja atau tidak bekerja. Bapak Ibu punya pilihan. Sebagai manusia mau hidup sendiri atau berkeluarga. Itu semua pilihan bebas yang kita terima sebagai anugerah. Tetapi hari ini Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi pertanyaan yang esensial itu harusnya dievaluasi oleh setiap kita yang membaca firman Tuhan. Bahwa kalau pertanyaannya mengapa Allah membiarkan kejahatan, berarti ada kesan bahwa Allah yang menghadirkan kejahatan, bukan begitu. Manusia Bapak Ibu yang terkasih, yang memilih. Jelas dalam bacaan kita. Manusia itu yang memilih. Di ayat yang kita baca, kita akan bersama-sama renungkan pada bagian ini. Sehingga kita membuat kesimpulan yang tepat untuk bisa kita bawa pulang. Dan kita membuat pilihan-pilihan yang tepat. Di mana manusia memilih yang salah itu, itulah yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 3.
tergoda ular. Tetapi ibu bapak yang terkasih, ada dinamika yang cukup menarik kalau kita meneliti pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Adapun ular nahas ialah yang paling cerdik arum dalam bahasa Ibrani dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, percakapannya sangat berdinamika ibu bapak yang terkasih. Antara ular yang bisa disimbolkan ini sesuatu yang disebut dengan kuasa kejahatan. Ular itu ngomong bapak ibu yang terkasih. Tentulah Allah berfirman, pancingan. Bapak ibu yang terkasih, keluar dari gereja ini, bahkan masih ada di ruangan ini, ada banyak godaan-godaan dari tingkat yang sangat-sangat minim sampai tingkat yang paling berbahaya yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Godaan untuk tidak tidur di ruangan gereja, itu besar sekali godaannya. Godaan untuk benar-benar saya fokus mencermati segala sesuatu yang terjadi dalam ruangan ini. Itu juga godaan besar untuk kita melakukan hal-hal yang tepat dalam sebuah pilihan. Tentulah Allah berfirman, Bapak Ibu. Semua pohon, pancingan pertama, godaan pertama. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bapak Ibu yang terkasih. Kalau ini adalah gambaran simbol kejahatan atau iblis, tidak mungkin iblis tidak tahu apa yang sudah dikatakan di Kejadian 2 ayat 16 kepada manusia. Bahwa ada aturan main ketika Allah menciptakan manusia. Enggak mungkin iblis tidak tahu. Tetapi hal itu kemudian ditawarkan. Dinamika pertama, perempuan itu kemudian menjawab ular. Jawaban pertama ibu bapak. Mari kita sambil mikir pada saat kita mengalami godaan dan kita mulai mempersoalkan godaan. Mungkin jawaban pertama bapak ibu masih bisa kuat untuk menahan godaan yang ada dalam kehidupan kita. Apapun warnanya. Seperti perempuan ini. Bapak ibu yang terkasih, perempuan ini menyahut. Buah pohon-pohonan sampai di ayatnya yang ketiga. Ini jawabannya tepat. Ada yang menyangkal hal itu. Bahwa di ayat 2, ayat 3, dinamika pertama yang terjadi percakapan ular dan perempuan. Dijawab masih sangat-sangat baik oleh si perempuan itu. Yang kamu omongin itu tidak benar. Ada satu pohon, ada satu aturan dari Tuhan yang diterima. Ini nggak boleh. Nanti bisa mati. Benar bukan? Tetapi ibu bapak yang terkasih, kita mau katakan bahwa godaan di muka bumi ini sekali lagi bukan sesuatu yang standar. Kadang-kadang sesuatu yang sangat-sangat membuat kita akhirnya membuat pilihan yang salah. Orang-orang yang saat ini menjadi narapidana dengan kasus-kasus hukum yang sudah terbukti di peradilan, membuat pilihan yang salah. Orang-orang yang menyatakan bahwa kok saya menderita? Apakah Allah membiarkan saya menderita? Apakah ini juga dibuat oleh Allah? Kenapa saya susah hidupnya? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita mau melihat selanjutnya. Tetapi ular itu lanjut pancingan godaan yang selanjutnya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu tawaran bapak ibu yang terkasih. Dan itu bisa terjadi. Hei, ambil saja. Gak apa-apa kok. Gak ada yang ngeliat. Ambil saja. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang seringkali juga menjatuhkan yang namanya manusia. Ketika kita coba memulai berpikir bahwa saya tidak mau lagi dikendalikan Allah.
Dengan uang saya bisa membeli segala sesuatunya. Dengan jabatan saya bisa melakukan segala sesuatunya. Saya tidak mau dikendalikan dengan Allah. Dan itu yang ditawarkan oleh iblis. Dalam hal ini ular. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih. Dan disitulah pilihan itu dilakukan oleh perempuan. Walaupun tidak kita baca, putus sampai di situ ibu bapak yang terkasih. Maka dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 saja, ketika kita dengan tekun merenungkan dinamika yang terjadi, percakapan inilah yang akan membuat kita keluar dari gereja ini dan bisa menjawab, kejahatan itu bukan dari Allah. Ini teologi yang kita pelajari hari ini. Kejahatan itu bukan berasal dari Allah, tetapi manusia tidak taat. Manusia membuat pilihan yang salah dengan niat yang mau kendalikan hidupnya tanpa campur tangan Allah. Dan karena pilihan itulah manusia menderita. Dan yang paling parah, inilah awal dari keterpisahan hubungan antara manusia dan Allah. Dan ini sangat berat Bapak Ibu. Penderitaan yang terbesar dalam hidup manusia bukan soal gak ada uang. Mari kita pikirkan ini. Penderitaan terberat ketika kita merasa tidak terdampingi oleh Allah. Bukan itukah yang harusnya kita pikirkan sebagai orang percaya? Ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, disitulah penderitaan itu yang sangat berat. Oleh karena itu ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan yang simpel dan sederhana ini, kita akan mencoba untuk membuat kesimpulan bagi kita pada hari Minggu ini. Kita harus realistis bahwa keluar dari gereja ini ada begitu banyak godaan-godaan. Godaan yang bermacam-macam lagi. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan kita mungkin tergoda untuk melakukan pilihan yang salah. Mari, sebelum kita melakukan pilihan, yang pertama kesimpulannya, libatkan Tuhan terus. Buat Allah itu campur tangan dalam kehidupan dan setiap keputusan yang akan kita buat. Dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, dalam dunia sekuler ini. Yang begitu banyaknya godaan dengan persaingan kompetitor yang sangat-sangat di luar dari prediksi kita. Mari libatkan Tuhan. Untuk mengakui Tuhan, di satu sisi aku makhluk mulia ciptaanmu. Tetapi di sisi yang lain aku debu dan tanah, sangat terbatas. Maka aku membutuhkan guidance, membutuhkan dampingan dan tuntunan Sang Bapa Pencipta supaya aku tidak jatuh. Dosa itu tidak disukai bukan? Tetapi selalu mendekat dalam hidup kita. Dosa itu tidak kita sukai. Tetapi Dia yang terus mendekat kepada kita. Yang kedua, ibu bapak yang terkasih. Dengan contoh di awal tadi dengan inisial FG. Mari jangan pernah membuat keputusan untuk bunuh diri. Apapun alasan yang kita sampaikan. Dengan segala macam penderitaan yang mungkin dialami oleh kita. Jangan pernah membuat keputusan yang salah dengan membunuh diri. Membuat relasi kita dengan sesama hancur. Karena persoalan-persoalan hidup rumah tangga. Persoalan kehidupan persekutuan yang tentu saja tidak mudah. Bayangkan di gereja ini bertemulah semua orang. Dari berbagai macam latar belakang dunia sekuler. Bertemu di gereja ini. Bukankah dinamika persoalannya, godaannya jauh lebih besar? Oleh karena itu ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita tinggal di tanah yang sama. Bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai.
Maka baik-baiklah bersama ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan. Baik-baiklah kita satu dengan yang lain. Bersikaplah dalam relasi yang harmoni. Kalaupun ada persoalan, bisa ini diselesaikan. Kita itu orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Jangan pakai cara-cara kekerasan. Jangan pakai cara-cara di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Tinggal di tanah, berpijak di tanah, sayangi tanah yang kita pijak. Jangan tidak kita sayangi. Walaupun mungkin satu kali tanah itu becek karena hujan, sayangi tanah itu. Lihat dan doakan tanah tempat kita berpijak. Dan akhirnya ibu bapak, kalau sempat nanti di rumah, tontonlah salah satu film dokumenter di 2020, I Am Greta. Untuk mengkontraskan dengan perempuan yang bunuh diri tadi. Yang tentu saja tidak dikehendaki dalam pilihan manusia. I Am Greta. Seseorang yang autis, anak-anak dia. Tetapi dia dalam kondisi dunia digital di mana anak sekarang sulit untuk kita ajak untuk berkomunikasi. Ajak mereka untuk nonton film dokumenter I Am Greta. Autis dia, tetapi dia melakukan kehidupannya secara maksimal untuk melindungi lingkungan di mana dia tinggal. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat menginspirasi termasuk untuk gereja jemaat Jatipon di tempat ini. Ini firman Tuhan yang diperdengarkan. Mari Bapak Ibu, bukan Allah yang disalahkan, tetapi keterlibatan kita membuat keputusan yang salah. Itu yang harus dievaluasi bersama-sama. Tuhan memberkati setiap orang yang tidak hanya dengar dengan telinganya, tetapi memasukkan setiap kata-kata kalimat yang disampaikan pemberita firman dalam perenungan mendalam. Tuhan berkati kita semua. Amin.